Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Visilmi Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini kami sajikan kembali kisah-kisah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah heroiknya terekam abadi dengan tinta emas sejarah. Beliau dengan gagah berani melawan para pemimpin negara adidaya pada zamannya, tanpa kenal takut sedikitpun walaupun nyawa menjadi taruhannya. Pahlawan kita kali ini adalah seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sesungguhnya sejarah berpeluang besar mengabaikan orang ini, sebagaimana berjuta-juta orang Arab lainnya. Namun Islam yang agung memberi kesempatan kepada Abdullah bin Hudzafah untuk menghadapi dua pemimpin dunia pada zamannya, yaitu Kisra Persia Raya dan Kaisar Romawi. Kisahnya bersama kedua kepala negara itulah yang membuat dia tetap diingat sejarah. Kisah Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, penguasa Persia Raya terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat-sahabatnya kepada raja-raja untuk menyeru mereka kepada Islam. Rasulullah menyadari benar bahayanya tugas suci tersebut. Para utusan itu akan pergi ke negeri yang jauh dan belum mereka kenal. Mereka juga tak menguasai bahasa yang dipakai di negeri-negeri tersebut, dan tidak pula tahu kebiasaan raja-rajanya. Padahal mereka akan mengajak raja-raja itu meninggalkan agama mereka, memisahkan diri mereka dari kegemerlapan dan kekuasaan, untuk memeluk agama suatu kaum yang akan mereka anggap hina dina. Sungguh tugas yang riskan. Orang yang pergi ke sana bisa dianggap hilang, sedangkan yang berhasil kembali adalah laksana seorang bayi yang baru lahir. Oleh sebab itu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan berpesan, "Aku ingin mengutus sebagian dari kalian kepada raja-raja non-Arab. Jangan sampai berselisih tentang aku seperti Bani Israel berselisih tentang Isa bin Maryam." Para sahabat berkata, "Kami akan melaksanakan perintah Anda, ya Rasulullah. Utuslah kami kemana saja Anda kehendaki." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 6 sahabatnya untuk menyampaikan surat dakwah kepada raja-raja Arab maupun non-Arab. Satu dari ke-6 sahabat itu adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dia terpilih untuk menyampaikan surat kepada Kisra II, penguasa Persia Raya. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya. Setelah berpamitan dengan anak istrinya, dia berangkat menyusuri jalan-jalan pegunungan yang tinggi maupun jalan-jalan setapak yang rendah. Seorang diri dia sampai ke Persia, tanpa pendamping kecuali Allah. Sesampainya di tujuan, dia langsung minta izin untuk bertemu Kisra agar dapat menyampaikan surat Rasulullah secara langsung. Pada saat itu Kisra sendiri memerintahkan untuk mempersiapkan penyambutan di balairung kerajaan. Para pembesar Persia hadir untuk menyambut tamu negara, Abdullah bin Hudzafah. Abdullah bin Hudzafah dipersilahkan masuk setelah semua hadir. Utusan Rasulullah ini memasuki ruangan dengan berpakaian syamlah tipis dan abaah dari wol tebal. Wajahnya menunjukkan kesahajaan seorang Arab. Tubuhnya agak tinggi, kekar, lengan dan dadanya bersinar dalam kemuliaan Islam, dan kalbunya dipenuhi kebesaran iman. Begitu melihat penampilan tamunya, Kisra kontan menyuruh salah satu stafnya untuk menerima surat Rasulullah. Namun Abdullah bin Hudzafah menolak, "Tidak. Saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyerahkannya kepada Anda secara langsung. Saya tidak akan melanggar perintah." Maka Kisra berkata kepada stafnya, "Biarkan dia mendekat." Kemudian dia menerima surat Rasulullah langsung dari tangan Abdullah bin Hudzafah. Seorang sekretarisnya yang berbangsa Arab, penduduk daerah Hirah, disuruh membacakan isi surat tersebut. Tertulis di dalamnya, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Yang Mulia Kisra, penguasa Persia Raya. Selamat bagi orang yang mengikuti petunjuk." Baru mendengar bunyi pembukaan surat tersebut, dada Kisra telah sesak oleh amarah. Wajahnya merah padam dan urat-urat lehernya bertonjolan. Dia marah besar karena Rasulullah mengawali suratnya dengan menyebut nama beliau lebih dulu daripada namanya. Serentak Kisra menyambar surat Rasulullah dari tangan sekretarisnya dan merobek-robeknya tanpa mempedulikan isinya lagi. Dengan lantang dia berteriak, "Pantaskah dia menulis surat kepadaku dengan cara demikian? Berani-beraninya menyebut namanya sendiri sebelum namaku, sedangkan dia adalah hambaku." Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah segera dikeluarkan dari balairung. Sahabat ini tak tahu apa yang akan dilakukan terhadapnya. Apakah dia akan dibunuh atau dilepaskan begitu saja? Dia berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah aku tak peduli apa yang akan terjadi pada diriku setelah menyampaikan surat Rasulullah." Dia terus menunggangi untanya pergi. Sementara itu, setelah kemarahannya reda,
Kisra memerintahkan agar si pembawa surat Rasulullah dibawa kembali ke Balairung. Tapi ternyata Abdullah bin Hudzafah sudah lenyap. Dicari-cari tetap tak bisa ditemukan. Setibanya di Madinah, Abdullah bin Hudzafah menghadap kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan pengalamannya. Dikatakannya, betapa Kisra Persia mengumbar amarah dengan kata-kata yang penuh kesombongan, bahkan merobek-robek surat Rasulullah. Mendengar penuturan tersebut Rasulullah berkata, semoga Allah merobek-robek kerajaannya. Setelah kejadian itu, Khosro menulis surat kepada wakilnya di Yaman yang bernama Badhan sebagai berikut. Kirimkan 2 orangmu yang tangguh kepada orang yang baru muncul dari wilayah Hijaz itu. Tangkap dia dan hadapkan kepadaku. Badhan pun mengirimkan 2 orangnya yang terpilih untuk pergi menjumpai Rasulullah. Utusan ini berbekal sepucuk surat yang memerintahkan agar Rasulullah segera mengikuti kedua orang tersebut. Badhan juga berpesan agar kedua utusannya mengumpulkan data-data yang benar tentang Muhammad dan dakwahnya. Berangkatlah kedua utusan ini. Di Taif mereka berjumpa dengan 2 orang Quraisy, lalu bertanya-tanya tentang Muhammad. Dikatakan bahwa Muhammad berada di Yatsrib. Orang-orang Quraisy itu melanjutkan perjalanannya ke Mekah dengan perasaan gembira. Mereka berkata kepada tokoh Quraisy, bergembiralah kalian semua. Kisra telah menentang Muhammad. Sebentar lagi kalian bisa beristirahat dari kejahatan-kejahatannya. Sementara itu, kedua utusan Badhan terus menuju Madinah. Mereka menjumpai Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menyerahkan surat Badhan seraya berkata, sesungguhnya, Kisra telah menulis surat kepada pemimpin kami, Badhan, agar mengutus orang untuk menjemput Anda ke negerinya. Sekarang kami datang untuk membawa Anda. Bila Anda bersedia ikut, kami akan mencoba bicara dengan Kisra agar Anda tidak terganggu. Tapi bila Anda menolak, semua orang telah mengetahui kekuatan Kisra untuk membunuh Anda dan membinasakan kaum Anda. Diancam demikian, Rasulullah hanya tersenyum. Dengan lembut beliau berkata, pergilah. Datanglah lagi besok. Keesokan harinya kedua orang itu datang lagi. Mereka berkata, sudahkah Anda mempersiapkan diri untuk pergi bersama kami menghadap Kisra? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, kalian berdua tidak bisa menjumpai Kisra lagi setelah hari ini. Dia telah dimatikan oleh Allah, dan kekuasaan berada di tangan putranya yang bernama Shirwai, pada malam Anu di bulan Anu. Kedua utusan tersebut memandang Rasulullah dengan kaget. Kata mereka, sadarkah Anda dengan apa yang Anda ucapkan? Bagaimana kalau kami menuliskan kata-kata sebagai laporan untuk Yang Mulia Badhan? Jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, boleh saja. Katakan pula kepadanya bahwa agama ini, Islam, akan mencapai tanah yang dikuasai oleh Kisra. Bila dia mau memeluk Islam, aku akan memberinya kekuasaan sebagaimana yang dipegangnya sekarang. Aku akan memberinya kekuasaan atas bangsanya. Kedua utusan tersebut kembali ke Yaman. Kepada Badhan, mereka segera melaporkan segala yang didengar dari Rasulullah. Kata Badhan, kita tunggu saja. Bila kata-kata Muhammad benar, maka dia sungguh-sungguh Nabi. Bila tidak, maka kita harus melakukan sesuatu terhadapnya. Tak lama berselang, Badhan menerima surat dari Shirwai sebagai berikut. Aku telah membunuh Kisra dan aku sekali-kali tidak membunuhnya kecuali untuk membalas dendam demi kehormatan bangsa kita. Dia telah membunuh tokoh-tokoh kita, memperbudak wanita-wanita kita, dan merampas harta benda kita. Bila suratku ini sampai kepadamu, perintahkan pendudukmu berbayat untukku. Membaca surat Shirwai, Badhan segera menyatakan keislamannya diikuti oleh orang-orang Persia di Yaman. Itulah kisah perjumpaan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra Persia. Bagaimana pula pengalamannya bersama Kaisar Romawi? Peristiwa ini terjadi pada masa Umar bin Khattab dan menjadi suatu kisah yang indah. Pada tahun ke-9 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Romawi. Di antara prajurit-prajuritnya terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Setelah perang usai, sejumlah prajurit muslimin ditawan oleh Kekaisaran Romawi. Kaisar yang telah mendengar bahwa para prajurit muslimin terkenal ksatria, jujur, kokoh iman dan akidahnya, serta rela mengorbankan jiwa di jalan Allah, memerintahkan orang-orangnya agar tawanan muslimin dibawa menghadap. Allah menghendaki Abdullah bin Hudzafah menjadi tawanan orang-orang Romawi. Dia juga dibawa kepada Kaisar. Kata para penawannya, ini adalah salah satu dari sahabat Muhammad dan tergolong orang yang terdahulu memeluk Islam. Dia berhasil kami tawan, sekarang kami bawa kepada tuanku. Kaisar memandang Abdullah bin Hudzafah lekat-lekat. Katanya,
Aku menawarkan kepada Anda satu hal. Apa itu? Tanya Abdullah. Kutawarkan agar Anda masuk agama Nasrani. Bila Anda menerima, aku akan bebaskan Anda dan akan selalu menghormati Anda. Abdullah menjawab tegas dan penuh kehormatan diri, tidak mungkin. Sungguh, aku lebih suka mati 1000 kali daripada menerima tawaran semacam itu. Kaisar belum putus asa. Kulihat Anda seorang ksatria. Bila Anda mau menerima permintaanku, akan kusertakan Anda di dalam kekuasaanku. Akan kubagi kerajaan besar ini menjadi 2 untuk Anda. Tawanan mulia yang terbelenggu itu hanya tersenyum lalu berucap, demi Allah, seandainya Anda berikan kepadaku seluruh yang Anda miliki dan dimiliki orang-orang Arab untuk mengeluarkan aku dari agama Muhammad, maka sedikitpun aku tidak akan melakukannya. Kata Kaisar selanjutnya, kalau begitu Anda akan kubunuh. Sesuka hati Anda, Abdullah menjawab enteng. Kaisar memerintahkan untuk mengikat Abdullah bin Hudzafah di tiang salib lalu menyuruh algojo-algojonya membawanya ke hadapannya. Tawanan itu dibujuk untuk masuk agama Nasrani tetapi menolak. Seret dia ke bawah kakiku, kata Kaisar. Sekali lagi dia menawarkan hal yang sama, tapi Abdullah tetap menolak. Selanjutnya belenggu Abdullah dibuka dan dia diturunkan dari tiang salib. Dia lalu dibawa ke dekat sebuah bejana berisi minyak mendidih yang ditumpangkan di atas perapian yang berkobar-kobar. 2 orang tawanan muslimin didatangkan, kemudian satu diantaranya dicampakkan ke dalam minyak mendidih itu. Dalam sekejap daging tawanan yang malang itu terlepas dari tulang-tulangnya. Kaisar berpaling ke arah Abdullah dan kembali menawarkan agama Nasrani. Namun penolakan Abdullah bahkan semakin tegas. Setelah putus asa membujuk-bujuk, Kaisar akhirnya memerintahkan agar sahabat Nabi ini dilemparkan juga ke dalam bejana seperti kedua rekannya. Di dekat bejana, Abdullah meneteskan air mata sehingga orang-orang berkata, dia takut, tuanku. Kata Kaisar, bawa dia kemari. Untuk kesekian kalinya Kaisar menawarinya untuk memeluk agama Nasrani. Tapi di luar dugaan, Abdullah tetap menolak. Kaisar berkata, sungguh malang. Mengapa Anda menangis kalau begitu? Jawab Abdullah, aku menangis karena berpikir, bahwa aku akan dilemparkan ke bejana itu sekarang sehingga tewas. Padahal aku ingin mempunyai nyawa sejumlah helai rambut di tubuh, dan semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu demi keridhaan Allah dan di jalan Allah, aku rela. Kaisar menatapnya kagum lalu berkata, maukah Anda mencium kepalaku kemudian aku bebaskan? Abdullah segera menawar, bersama seluruh tawanan muslimin lainnya? Ya, bersama seluruh tawanan muslimin lainnya. Kata Abdullah dalam hati, aku diminta mencium kepala musuh Allah ini lalu dibebaskan bersama seluruh tawanan muslim. Tak ada salahnya. Abdullah beringsut mendekat, kemudian mencium kepala Kaisar Romawi. Orang itu lalu memerintahkan agar seluruh tawanan dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kembali dengan selamat ke Madinah dan langsung menghadap Khalifah Umar bin Khattab untuk memberikan laporan tentang peristiwa selama mereka ditawan. Al-Faruq kegirangan melihat para tawanan bisa kembali dengan selamat. Dia berkata, wajib bagi setiap muslimin mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dan aku yang akan memulainya. Khalifah pun mencium kepala Abdullah. Demikianlah kisah heroik sahabat Nabi Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini, yang dengan gagah berani melawan para pemimpin negara adidaya pada zamannya, tanpa kenal takut sedikitpun walaupun nyawa menjadi taruhannya. Semoga kita semua mendapat pelajaran dari kisah beliau serta menambah keimanan dalam diri kita, untuk senantiasa mencintai Rasulullah dan menjalankan ajarannya dengan murni serta tulus dan ikhlas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.